Dengarkanlah sebuah kisah yang melintasi batas sejarah dan mitologi, sebuah narasi yang diukir bukan pada batu prasasti, melainkan pada lembaran wahyu. Kisah ini tentang seorang pria yang kekayaannya melampaui imajinasi, dan kejatuhannya adalah peringatan terbesar bagi setiap manusia yang dikuasai ketamakan. Babak 1. Hidup di bawah Firaun dan asal-usul sang jutawan. Kisah ini adalah tentang Qarun, seorang pria dari kaum Bani Israel yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Untuk memahami Qarun, kita harus memahami penderitaan kaumnya. Bani Israel saat itu adalah kaum yang tertindas, diperbudak, dan dilecehkan di Mesir di bawah rezim Firaun. Mereka hidup dalam kemiskinan dan ketakutan yang mencekik. Hubungan kekerabatan dan karakter awal, Qarun bukanlah orang asing. Ia adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Hubungan kekerabatan ini berarti Qarun memiliki akses langsung kepada bimbingan spiritual, ajaran Taurat, dan ajakan untuk beriman. Awalnya, Qarun adalah seorang yang saleh dan taat, namun ia miskin. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah nasibnya, memohon kekayaan agar ia dan kaumnya terlepas dari penderitaan. Doa yang dikabulkan dan ujian doa Qarun dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Qarun kecerdasan, ilmu, dan sumber daya yang tak terhitung. Kekayaan ini datang sebagai ujian terbesar bagi jiwanya. Kekayaan yang seharusnya menjadi sarana untuk membantu kaumnya yang tertindas, berubah menjadi tirai yang menutupi pandangan spiritualnya. Qarun mulai memandang harta bukan sebagai amanah, tetapi sebagai hak mutlak. Skala kekayaan yang tak terbayangkan. Seberapa kayanya Qarun? Al-Quran memberikan gambaran yang sangat dramatis untuk mengukur skala kekayaan Qarun. Dinyatakan bahwa kunci gudang hartanya begitu banyak dan berat, sehingga membutuhkan rombongan besar pria kuat, atau bahkan unta-unta yang terlatih hanya untuk mengangkut kunci-kuncinya saja. Bayangkan, bukan harta itu sendiri yang diangkut oleh unta, melainkan hanya kunci-kuncinya saja. Ini mengisyaratkan skala kekuasaan material yang absolut di muka bumi. Babak 2. Misteri ilmu dan kesombongan intelektual kekayaan Qarun menimbulkan pertanyaan dan desas-desus di kalangan Bani Israel. Mereka tahu kekayaan Qarun datang terlalu cepat dan terlalu besar untuk sekadar hasil perdagangan biasa. Teori alkimia dan ilmu tersembunyi, sebagian riwayat menyebutkan bahwa Qarun dianugerahi ilmu kimia atau alkimia, kemampuan kuno untuk mengubah logam biasa menjadi emas, atau menciptakan kekayaan melalui proses ilmiah yang tersembunyi. Inilah yang menjadi akar kesombongannya di masa depan. Ia mulai menyembunyikan ilmu ini sebagai rahasia terbesarnya. Klaim intelektual yang arogan. Ketika kekayaan memuncak, Qarun berubah total. Ia mulai mengenakan pakaian yang paling mewah, yang ditenun dengan emas dan sutra. Ia membangun istana megah yang terpisah dari kaumnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam sebagai sepupunya datang untuk mengingatkannya tentang syukur, Qarun menolak mentah-mentah. Qarun menolak mengakui karunia Tuhan. Ia mengklaim kekayaannya adalah hasil murni dari ilmu pengetahuan dan kecerdasannya sendiri. Ia berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Klaim ini adalah bentuk syirik yang halus, menempatkan ilmu dan dirinya sendiri sebagai sumber utama kekayaan, bukan kekuasaan Tuhan. Qarun memperlakukan harta sebagai prestasi pribadi yang mutlak, yang tidak memerlukan pertanggungjawaban ilahi. Ia mulai memandang dirinya sebagai genius yang melampaui ajaran agama. Babak 3. Prinsip zakat dan penolakan kedaulatan. Kesombongan intelektual Qarun segera membawa pada penolakan hukum dan kedaulatan spiritual. Tantangan zakat Nabi Musa menuntut Qarun untuk menunaikan zakat, memberikan sebagian kecil hartanya kepada fakir miskin kaum Bani Israel. Zakat adalah pilar Islam, sebuah pengakuan
bahwa harta adalah milik Tuhan dan ada hak orang lain di dalamnya. Karun melihat zakat sebagai pajak, sebagai pengurangan atas hasil jerih payah pribadinya, dan sebagai ancaman finansial terhadap imperium kekayaannya. Ia menolak secara terbuka dan menghasut kaumnya. Penolakan zakat ini bukan hanya masalah finansial. Ini adalah tantangan politik dan spiritual terhadap otoritas Nabi Musa dan hukum Allah. Ia memisahkan diri dari kaumnya, Bani Israel, dan mengangkat dirinya sendiri sebagai otoritas tandingan yang berkuasa dengan hartanya. Karun, sebagai Firaun baru Karun, dengan hartanya mulai bertindak seperti Firaun baru bagi Bani Israel. Ia menindas orang yang miskin, memamerkan kekayaannya, dan menciptakan stratifikasi sosial yang sangat tajam di antara kaumnya sendiri. Karun ingin membeli loyalitas Bani Israel dengan kemewahan dan menjauhkan mereka dari ajaran kenabian Musa. Ia ingin membuktikan bahwa kekuatan materialnya lebih valid daripada ajaran spiritual Nabi Musa. Babak 4, Parade Agung dan Ujian Moral. Publik kekalahan dalam perdebatan teologisis dan penolakan hukum tidak cukup bagi Karun. Ia ingin membuktikan kepada publik bahwa dirinya adalah entitas yang lebih unggul, lebih makmur, dan lebih layak dihormati daripada Nabi Musa. Ia merencanakan demonstrasi kearoganan yang paling ekstrem. Parade kesombongan maksimal Karun memutuskan untuk keluar di hadapan publik dengan parade besar-besaran. Pagi itu, kota Mesir kuno dipenuhi kerumunan. Karun keluar dengan segala kemewahan. Ia mengenakan pakaian yang ditenun dengan emas, perhiasan permata yang gemerlap di sekujur tubuhnya, dan ia dikawal oleh ratusan pelayan, pengawal, dan rombongan unta yang dihiasi perhiasan emas. Ia menunggangi kuda terbaik, menunjukkan kekuasaan material yang absolut. Parade ini adalah puncak kesombongan Karun, sebuah pernyataan publik tentang supremasi hartanya. Reaksi umat yang terbelah parade ini memicu dua reaksi ekstrem dan abadi dari Bani Israel. Pertama, kaum yang tamak. Mereka yang melihat kemewahan itu diliputi hasrat yang membara, penyakit iri hati yang mematikan. Mereka berkata, "Oh, seandainya kita punya seperti Karun, sesungguhnya dia benar-benar dianugerahi keberuntungan yang besar." Mereka memandang Karun sebagai model kesuksesan, melupakan peringatan Nabi Musa dan hukum Tuhan. Harta Karun telah membutakan mereka dari kebenaran. Kedua, kaum yang bijaksana. Kelompok kecil yang beriman dan berpegang teguh pada prinsip, melihat parade itu dengan kekhawatiran dan kesedihan. Mereka berkata, "Celakalah kamu, ketahuilah, pahala dari Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh." Mereka mengingatkan bahwa kekayaan Karun hanyalah ujian dan cobaan sesaat, dan pahala abadi yang diperoleh melalui kesabaran dan ketaatan lebih berharga daripada kemewahan duniawi yang fana. Babak 5, Fitnah keji dan titik didih doa. Karun yang ingin menghancurkan otoritas Nabi Musa secara total melakukan kejahatan terbesarnya. Fitnah ini adalah upaya politik terakhirnya untuk menjatuhkan Nabi Musa. Plot melawan kenabian Karun menyewa seorang wanita, memberinya sejumlah besar harta untuk bersaksi palsu di depan umum bahwa Nabi Musa telah melakukan perbuatan keji dan amoral. Tindakan ini adalah pengkhianatan moral yang melampaui batas, sebuah serangan yang ditujukan langsung pada kehormatan kenabian. Ia menggunakan hartanya untuk membeli kebohongan, berusaha menjatuhkan utusan Allah di hadapan kaumnya sendiri. Ketika Nabi Musa menghadapi wanita itu di hadapan publik, menuntutnya untuk bersumpah demi Allah yang telah menyelamatkannya dari Firaun, wanita itu gemetar. Di bawah tatapan mata Nabi Musa, wanita itu mengakui bahwa Karun yang telah menyuruhnya untuk berbohong. Fitnah itu gagal, kebenaran terungkap. Doa akhir Musa, meskipun fitnah itu gagal, kesabaran Nabi Musa telah habis.
Ia tidak lagi memohon petunjuk, ia memohon keadilan ilahi. Dengan hati yang hancur dan diliputi kesedihan atas kedurhakaan sepupunya, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar Qarun dihukum. Permintaan ini datang sebagai bentuk keputusasaan terhadap kekerasan hati dan kesombongan Qarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Musa. Allah memerintahkan bumi untuk taat pada perintah Musa. Babak 6, klimaks bencana. Bumi menelan harta momen paling dramatis dan mengerikan dalam kisah Qarun pun tiba. Ini adalah penegasan bahwa tidak ada satupun kekuatan materi yang dapat melawan kehendak ilahi. Perintah mutlak dan awal kehancuran Nabi Musa menatap Qarun dengan amarah yang suci. Yang didorong oleh perintah Tuhan, beliau berkata, "Wahai bumi, telanlah mereka." Segera setelah itu, tanah di bawah kaki Qarun dan di bawah istana megahnya mulai bergetar, bergemuruh, dan retak. Ini bukanlah sekadar gempa bumi biasa. Ini adalah bencana yang terfokus, bencana yang ditujukan secara spesifik kepada Qarun dan kesombongannya. Qarun diliputi ketakutan, ia menjerit. Ia mencoba melawan kekuatan bumi, ia memanggil harta dan ilmu yang ia puja, tetapi sudah terlambat. Bumi mulai menelan harta, pelayan, dan dirinya secara perlahan, tenggelam dalam kekayaan. Satu demi satu, tubuhnya, hartanya, perhiasannya, dan kunci-kunci yang berat itu ditelan oleh tanah yang terbuka. Qarun dan seluruh istana kemewahannya ditelan bumi hingga kedalaman yang tak terjangkau. Tidak ada yang tersisa di permukaan, kecuali tanah kosong. Kekuatan yang selama ini ia puja hartanya tidak mampu menyelamatkannya dari kekuatan Tuhan. Harta Qarun yang ia sembunyikan kini menjadi kuburan abadi baginya. Babak 7, pelajaran abadi dan refleksi teologisis peristiwa tragis Qarun memberikan pelajaran teologisis yang mendalam dan abadi bagi umat manusia. Istidraj dan ujian kisah Qarun mengajarkan tentang konsep istidraj, pemberian nikmat yang bertubi-tubi dari Tuhan, yang justru menjerumuskan hamba ke dalam kesombongan dan dosa. Kekayaan yang diterima Qarun bukanlah tanda cinta, melainkan ujian yang gagal ia lewati. Istidraj adalah puncak dari pengabaian ilahi, pelajaran moral kolektif kaum yang tamak, yang tadinya iri pada Qarun, kini diliputi rasa syukur dan penyesalan yang mendalam. Mereka berkata, "Aduh, benarlah, sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki." Mereka sadar bahwa kekayaan adalah ujian dan kutukan. Jika tidak disyukuri dan tidak digunakan sesuai jalan Tuhan, harta Qarun itu kini menjadi pengingat bagi mereka semua. Babak 8, epilog dan legenda modern. Kisah Qarun menjadi legenda yang hidup hingga kini, diabadikan dalam kesadaran kolektif umat Islam. Legenda harta Qarun yang dicari di seluruh Timur Tengah. Setiap penemuan harta Qarun di padang pasir atau di situs-situs kuno sering dikaitkan dengan harta Qarun. Harta Qarunnya menjadi simbol kekayaan yang hilang dan dicari, kekayaan yang terkutuk karena kesombongan pemiliknya. Legenda ini tetap ada sebagai pengingat bahwa kezaliman tidak akan pernah abadi. Peringatan abadi Qarun adalah peringatan abadi bagi umat manusia di setiap zaman. Kekayaan harus disyukuri dan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan. Kekuasaan ilmu dan harta tanpa iman dapat membawa kehancuran yang total. Kisah Qarun mengajarkan kita bahwa sehebat apapun kekayaan kita tidak akan pernah lebih kuat dari tanah tempat kita berpijak. Harta yang dikumpulkan dengan kesombongan akan menenggelamkan pemiliknya sendiri. Kini, pertanyaannya untuk Anda. Apa pesan terpenting yang Anda dapatkan dari kisah Raja Qarun mengenai hubungan antara harta, ilmu, dan kesombongan?
Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Jejak Peradaban untuk mengungkap lebih banyak permata sejarah.